Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menampilkan pengujian tegangan tembus minyak transformator sesuai dengan standar dan cara penggunaan alatnya. Saya Muhammad Hafiz dengan nomor WP 19 01024006, mahasiswa 3 PLN, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Praktisi Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada bagian ujian akhir semester. Dengan dosen pengampu itu Bapak Junaidi Asrul, SSTMT, dan Bapak Herisyani, STMko. Langsung saja kita masuk kepada tujuan. Tujuan dari uji tegangan tembus pada minyak transformator adalah untuk memeriksa tingkat kontaminasi minyak isolasi atau kelembapan atau bahan atau substansi lainnya pada minyak. Jika nilai uji tegangan tembus atau breakdown voltage test tinggi, biasanya itu mengindikasi bahwa minyak terapur dalam kondisi yang masih baik. Dan begitu pun sebaliknya. Karena nilai BDV yang tinggi mengartikan bahwa minyak trafo tidak mudah tembus tegangan listrik atau isolasinya masih bagus. Adapun prinsip kerja pada pengujian ini sesuai dengan IEC 156, tegangan tembus adalah besar tegangan ketika tembus listrik terjadi di antara elektroda setengah bola atau hemisfer yang terpisah sejauh 2,5 mm. Tegangan tembus ini sangat tergantung pada kandungan kontaminan di dalam minyak, terutama air. Kandungan air sedikit saja bisa mengakibatkan pengurangan yang tajam pada harga atau nilai tegangan tembusnya. Proses tembus tegangan listrik ini terjadi dari banyak faktor. Salah satunya perpindahan bahan padat yang basah seperti fiber dan bahan kontaminan lain seperti air ke daerah tekanan listrik di antara kedua elektroda. Jika ini terus berlanjut, ini akan mengakibatkan jembatan di antara kedua elektroda. Dan itu dapat menyebabkan terjadinya konduksi, ionisasi, dan terjadinya tegangan tembus. Selanjutnya, itu ada persyaratan uji. Untuk melakukan pengujian berdasarkan dari www.krister.com, website dari salah satu pemproduksi alat uji tegangan tembus. Persyaratan uji yang ditetapkannya yang pertama itu proses pengujian harus diukur dalam lingkungan 15-35 derajat Celcius dengan sampel minyak harus didiamkan selama 12 jam. Yang kedua, disarankan untuk melakukan pengujian menggunakan pengukuran peralatan uji yang isolasi dan otomatis. Yang ketiga, itu sebelum pengujian, cangkir minyak dapat dibersihkan dengan bensin, benzena, karbon, tetraklorida, dan sutra. Selanjutnya, dikeringkan dalam tungku pengering. Yang keempat, itu sebelum pengujian, sesuaikan celah elektroda bidang menjadi 2,5 mm dengan toleransi lebih kurang 0,1 mm. Jangan lakukan pengujian jika ada elektroda yang memiliki goresan. Dan yang kelima, tuangkan minyak isolasi secara perlahan ke dinding cangkir. Hal ini untuk mengurangi gelembung udara dan tinggi minyak isolasi bisa kita atur dengan jarak lebih dari 10 mm daripada kedua elektroda. Selanjutnya, prosedur uji. Untuk pengujian, yang pertama itu kita harus membuka tutup pelindung dari alat uji. Selanjutnya, kita keluarkan cangkir minyak isolasi yang sudah disiapkan. Cangkir itu selanjutnya kita bersihkan dengan kain bersih dan bilas dengan minyak yang akan diuji. Yang ketiga, ukur jarak antara elektroda yang ada di kelas ukur sesuai dengan aturan yaitu IEC 156, yaitu jaraknya 2,5 mm. Jarak ini dapat kita atur dengan bantu penggaris mengukur atau puller. Yang keempat, masukkan minyak uji ke dalam gelas uji sampai ketinggian yang telah ditentukan, yaitu harus lebih dari 10 mm dari tinggi elektroda. Yang kelima, tutup dan bersihkan ceceran minyak pada gelas uji. Yang keenam,
Masukkan gelas uji pada alat dan pastikan dalam posisi yang benar. Yang ketujuh, tutup penutup pelindung alat uji. Yang kedelapan, hidupkan alat uji dengan cara menghubungkannya dengan stop kontak atau sumber lainnya. Yang kesembilan, hidupkan dan setting alat uji. Di sini kita dapat menentukan jenis minyak apakah yang kita uji, berapa lama waktu pengujian, berapa kali kita lakukan pengujian. Biasanya kita melakukan pengujian 5 menit dengan waktu jeda itu ada 2 menit. Selanjutnya, bila pengaturan selesai, kita dapat langsung menguji tegangan tembus pada minyak trafo sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Untuk pengujiannya sendiri itu disarankan sebanyak 6 kali dengan akhir nilai rata-rata dari ke-6 nilai tegangan yang digunakan. Adapun standar yang kita gunakan di sini yaitu yang pertama itu standar IEC 60156. Di sini dijelaskan bahwa standar ini mengacu pada standar IEC 60296 dan IEC 60422. Standar IEC 60296 berbunyi, untuk pengaplikasian elektrotechnical cair atau fluida, itu untuk minyak mineral yang belum pernah digunakan pada trafo atau switcher, itu haruslah memiliki nilai tegangan tembus minimal 30 kV. Berarti kita harus menggunakan nilai tegangan tembusnya lebih dari 30 kV. Selanjutnya pada IEC 6422 diterangkan bahwa ada 2 jenis minyak mineral yang digunakan. Itu adalah minyak yang baru dan yang kedua itu minyak yang telah dilakukan pemeliharaan atau servis yang dapat dilakukan melalui purifikasi atau flushing. Adapun pengkategorian tegangan tembus pada kapasitas trafo yang digunakan, yang pertama pada minyak baru, trafo kapasitas lebih dari 72,5 kV, tegangan tembusnya harus lebih dari 55 kV. Trafo antara 72,5 hingga 170 digunakan di elektrik tegangan tembus lebih dari 60 kV. Untuk trafo lebih dari 270 kV itu tegangan tembusnya harus lebih dari 60 kV. Sedangkan untuk trafo yang telah dilakukan pemeliharaan atau purifikasi itu yang trafo kapasitas 72,5 ke atas itu menggunakan minyak trafo dengan tegangan uji lebih dari 40 kV. Sedangkan untuk kapasitas antara 72 hingga 72,5 hingga 170 kV kita gunakan minyak trafo dengan kapasitas lebih dari 50 kV. Dan untuk kapasitas lebih dari 270 kV kita gunakan minyak dengan tegangan uji nilainya itu lebih dari 60 kV. Dan yang nilai tadi itu digunakan pada minyak trafo setelah pemeliharaan dengan kategori minyaknya itu dalam keadaan yang baik. Selanjutnya itu standar kita gunakan itu standar SPLN 49 strip 1 garis miring 1982, di mana dijelaskan bahwa minyak trafo sebagai bahan isolasinya harus memiliki tegangan tembus minimal 30 kV dengan jarak antara dua elektroda itu 2,5 mm. Selanjutnya pada aturan di 877 dijelaskan ada beberapa macam minyak trafo yang digunakan. Itu ada minyak mineral, ada minyak silikon, ada
SM, WM, ada synthetic ester, dan natural ester. Selanjutnya berikut merupakan tabel penjelasan dari SPLN 49-1/1982. Menjelaskan ada dua macam minyak, yaitu minyak isolasi baru dan minyak isolasi telah pakai. Dan ini yang bisa digunakan itu 30 kV untuk jarak antara dua rodanya itu 2,5 mm. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pengujian tegangan tembus. Seperti kita lihat di gambar kiri atas, itu merupakan kegiatan mengambil gelas uji. Gambar tengah itu yang di atas, itu kegiatan pembersihan atau pembilasan gelas uji. Dan gambar yang kanan atas itu kita membersihkan gelas uji, dan yang kiri bawah itu kegiatan mengatur jarak antara kedua elektroda. Selanjutnya kita tuangkan minyak ke dalam gelas uji, dan gelas ujinya kita tutup serta kita bersihkan tutup dari gelas uji tadi. Kita tutup dan kita taruh gelas uji ke dalam alat uji. Kita pastikan dalam posisi yang benar, kita bersihkan, dan kita tutup penutup alat uji. Selanjutnya kita setting alat uji sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka didapatkan hasil uji seperti berikut. Ini dilakukan 6 kali pengujian dengan nilai sebagai berikut, dan ada nanti reratanya. Ini merupakan nomor 2 elektroda, yang ini keadaan normal, yang ini keadaan telah jadinya tegangan tembus. Jadi kesimpulan dari video ini, pertama, sesuai standar uji SPLN 49-1/1982, suatu minyak trafo sebagai bahan isolasinya harus memiliki tegangan tembus minimal 30 kV dengan jarak antar dua elektroda itu 2,5 mm. Kedua, untuk minyak trafo agar berada pada posisi yang baik, maka minyak trafo perlu dilakukan tindakan, yaitu melakukan flushing atau purifikasi. Ketiga, penentuan minyak trafo kategori baik salah satunya dapat dilihat dari sisi tegangan tembus yang kita lakukan. Adapun indikasi lainnya itu dapat dilihat dari kadar air, tingkat keasaman, faktor kebocoran dielektrik, tahanan jenis, sedimen, tegangan termuka, dan titik nyala. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas kesempatan. Saya sangat menerima segala macam masukan, saran, dan komentar yang dapat diberikan melalui media sosial saya maupun kepada saya secara langsung. Terima kasih atas perhatian ya. Segala macam kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.